Film ini berjudul Bimen Love dengan tokoh utamanya adalah seorang wanita cantik bernama Sunaina. Cerita bermula dengan Sunaina yang sedang menghadiri acara penghargaan karena kesuksesan bisnisnya. Dalam acara itu juga Sunaina didampingi oleh seorang pengusaha asal London bernama Daniel. Kemudian di sana juga turut hadir seorang pengusaha bernama Kakak yang diceritakan sebagai mantan bosnya Sunaina. Dia juga didampingi oleh kedua anaknya yang bernama Monis dan Reg untuk menghadiri acara tersebut. Di tengah acara, Sunaina kemudian menghampiri Kakak dan berkata bahwa berkat Kakaklah dirinya bisa menjadi seorang pengusaha sukses yang memiliki segalanya. Namun tampaknya Kakak tidak menyukai dengan apa yang Sunaina katakan barusan. Tak lama, Reg pun kemudian datang dan langsung mengajak ayah dan saudaranya itu untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Kakak dan Monis pun tampaknya sangat kesal karena kesuksesan bisnis yang dijalankan oleh Sunaina. Lantaran karena Sunaina lah, kini penjualan mereka sangat menurun dan terancam bangkrut. Sementara itu, Reg yang menyadari jika semua ini merupakan akibat dari kesalahannya di masa lalu. Dia pun lalu merenung dan mengingat tentang apa yang dulu pernah dia lakukan pada Sunaina. Di kilas balik ini, Reg terlihat sedang berada di suatu bar bersama dengan teman-temannya sambil minum-minum tua. Yang dimana di bar itu juga, Reg kemudian melihat Sunaina yang sedang merayakan acara pesta ulang tahun temannya. Reg yang langsung terpesona melihat keaduhaian Sunaina. Dengan rasa percaya dirinya, ia pun kemudian mencoba menghampiri Sunaina dan berusaha untuk berkenalan dengannya. Namun dikarenakan Reg berlaku tak sopan, Sunaina pun langsung menamparnya. Namun ternyata kejadian tersebut itu pun telah direkam oleh seseorang yang tak bertanggung jawab. Sehingga video tersebut pun langsung beredar di kalangan teman-temannya si Reg, yang akhirnya menjadikan Reg sebagai bahan olok-olokan mereka karena ditampar oleh seorang wanita. Sementara itu, Reg yang tak terima karena merasa sudah dipermalukan oleh Sunaina, dia pun kemudian bersumpah akan mencari keberadaan Sunaina dan bertekad untuk balas dendam. Di sisi lain, Sunaina yang baru saja tiba di kantornya, ia pun terlihat sedang menemui atasannya yang tak lain adalah si Monis. Kemudian Monis pun menyuruh Sunaina untuk bertemu dengan salah satu bos besar dari sebuah perusahaan asal London yang bernama Daniel. Saat Sunaina hendak pergi dari kantor tersebut, Reg yang baru saja datang pun langsung dibuat kaget bercampur kebingungan lantaran melihat keberadaan Sunaina di sana. Dikarenakan wanita yang sedang ia cari-cari itu ternyata dia bekerja di kantor milik ayahnya. Setelah itu, Reg pun kemudian menemui Monis untuk menanyakan siapakah Sunaina sebenarnya. Monis pun kemudian menjelaskan jika Sunaina merupakan salah satu manajer di perusahaan mereka. Monis juga mengatakan bahwa Sunaina dia merupakan salah satu wanita yang paling seksi dan cantik di kantor itu. Namun sayangnya dia sulit untuk didapatkan. Mendengar perkataan dari adiknya itu, Reg yang merupakan seorang fuckboy pun justru mengajak si Monis untuk bertaruhan. Dengan perjanjian bahwa dalam 10 hari dirinya pasti akan bisa meniduri Sunaina. अगर मैं हार गया, तो मेरा बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे शेयर्स, सब तुम्हारे। राज्य क्या बचपना है यार, तू जानता मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ₹1 दे देना। Di sisi lain, Sunaina yang sedang bertemu dengan Daniel pun kemudian dia diberikan sebuah kalung berlian yang sepertinya Daniel menyukai Sunaina. Daniel juga mengatakan jika dia akan pulang lagi ke London esok pagi. Keesokan harinya, Reg pun mengambil alih di perusahaan ayahnya untuk menjalankan aksinya itu. Good morning. तुम यहाँ तक कैसे आ गए? इसे बाहर निकाल दो, इमीडिएट बाहर निकाल दो। Okay, relax. I'm leaving. Okay, chill. बेटी तुमको गलतफहमी हुई है, ये राज है अपने केके सर के बेटे। What? केके सर के बेटे? Namun setelah Sunaina mengetahui siapa Reg sebenarnya, dia pun segera menemui Reg di ruangan kerjanya dan meminta maaf karena telah mengusirnya. Dan semenjak itulah Reg selalu berusaha untuk menarik perhatian Sunaina dengan berbagai cara. Bahkan Reg yang dulunya jarang sekali berada di kantor pun menjadi lebih rajin dan selalu berada di kantor.
Singkat saja, Sunaina pun akhirnya termakan rencana si Raj dan sedikit-sedikit mulai menyukai si Raj. Sementara itu, Raj yang mulai merasa jika Sunaina telah menyukainya, malah memanfaatkan kesempatan itu untuk mempermainkan Sunaina. Selama beberapa hari, Raj pun dengan sengaja tidak menghubungi Sunaina. Bahkan dirinya pun juga tidak terlihat lagi keberadaannya di kantor. Semata-mata itu semua Raj lakukan agar Sunaina mencarinya sampai gegana, gelisah, galau, merana. Sementara itu, Sunaina yang mulai gelisah pun akhirnya mencoba menghubungi Raj kembali. Singkatnya, Raj pun kemudian menyuruh Sunaina untuk menemui dirinya di villa pribadi miliknya. Sesampainya Sunaina di villa tersebut, dia pun segera melepaskan kerinduan pada Raj dengan cara bercocok tanam. Setelah selesai bercocok tanam, Raj pun dikagetkan dengan keluarganya yang tiba-tiba saja datang ke villa. Padahal sebelumnya, Raj sudah mengetahui kalau keluarganya itu akan pergi ke Eropa. Dan parahnya lagi, mereka juga melihat Sunaina yang sedang memakai sindaor di dahinya. Karena hal itulah, Raj pun dengan terpaksa mengatakan kalau dirinya ia akan menikahi Sunaina. Setelah itu, Raj kemudian menemui Monish untuk menanyakan kenapa Monish tidak memberitahu dirinya kalau ayahnya itu beserta keluarganya itu tidak jadi berangkat ke Eropa. Sehingga ia pun keciduk dan dengan terpaksa harus menikahi Sunaina. You are a winner, bro. पर तू जानता है ना हमारे बीच में एक शर्त लगी थी कि अगर मैं ये शर्त हारूंगा तो मैं तुझे ₹1 दूंगा. ये रही वो शर्त की रकम. Singkatnya, acara tunangan antara Raj dan Sunaina pun resmi digelar. Akan tetapi di tengah acara tersebut, salah satu teman ayahnya Raj pun mengenali ibunya Sunaina. Dia pun kemudian mengingat jika ternyata ibunya Sunaina dulunya merupakan seorang kupu-kupu malam. Kemudian dia pun memberitahu hal tersebut kepada si kakak. Namun bangsatnya, ayahnya Raj ini yang tak lain adalah si kakak. Dia pun malah mengumumkan aib ibunya Sunaina itu di depan semua tamu undangan. Namun di sini, Sunaina malah dibuat kaget ketika Raj tiba-tiba saja mengatakan jika dia dari awal dirinya memang tidak berniat untuk menikahi Sunaina. Dan Sunaina juga dibuat tambah kaget ketika Raj dengan jujur berkata bahwa dirinya menggunakan Sunaina sebagai ajang taruhannya dengan si Monish. Merasa telah sangat dipermalukan, Sunaina pun langsung membuang cincinnya dan segera pergi bersama dengan ibunya meninggalkan tempat itu. Namun di keesokan harinya, Sunaina pun dibuat kaget lagi dikarenakan ibunya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Hal itu dilakukan ibunya agar dia tidak bisa menjadi penghalang untuk kebahagiaan Sunaina karena latar belakangnya yang sangat suram. Sunaina pun begitu sangat sedih, dan dari sinilah dia bertekad untuk membalaskan dendam masa lalu dari keluarganya. Singkatnya, berkat bantuan si Danila, Sunaina berhasil bangkit dari keterpurukannya, yang dimana dia berhasil menciptakan kembali dirinya sebagai seorang pengusaha sukses, kaya raya, dan memiliki segalanya. Setelah mengingat semua kejadian itu, Raj pun tampaknya sangat menyesali perbuatannya terhadap Sunaina. Karena diam-diam dia juga sebenarnya telah jatuh hati kepada Sunaina. Di sisi lain, kakak yang menyadari jika perusahaannya terancam bangkrut, dia pun kemudian menemui salah satu kawan lamanya bernama Usman untuk meminta bantuan kepadanya. Ya, semisal bantuan dana gitulah, Wak. Tak lama kemudian datanglah seorang gadis cantik bernama Sanjana yang merupakan anaknya si Usman. Di sini dia meminta izin pada ayahnya itu untuk keluar rumah dulu sebentar. Dan untuk mempererat kerjasama di antara perusahaan mereka, kakak dan Usman pun tiba-tiba saja terlintas di pikiran mereka untuk menjodohkan putra-putri mereka. Singkatnya, acara tunangan antara Sanjana dan Raj pun kemudian digelar. Malam harinya, setelah acara selesai, mereka berdua pun kemudian pergi ke sebuah klub malam untuk merayakannya. Di bar, Sanjana pun oleng parah karena kebanyakan minum tuak sampai akhirnya dia menghilang entah kemana. Menyadari itu, Raj pun dengan setengah kesadarannya lalu mencari keberadaan Sanjana. Namun naasnya, dia malah melihat Sanjana yang sedang diobok-obok oleh pria lain.
Setelah memergoki calon istrinya itu berselingkuh, Raj pun kemudian mulai menyadari kalau memang Sunaina lah yang benar-benar mencintainya. Kemudian Raj pun berniat untuk pergi ke rumahnya Sunaina. Sementara itu, Sunaina yang melihat kedatangan Raj dengan hujan-hujanan, dia pun segera membawanya masuk ke dalam rumah. Sampai akhirnya Sunaina pun memberikan jatah ehem-ehem kepada Raj karena dia sangat kedinginan. Esok paginya, Sanjana pun mencoba menghubungi Raj. Namun rupanya yang mengangkat teleponnya adalah Sunaina. Menyadari jika Raj telah berselingkuh, Sanjana pun kemudian memberitahu hal tersebut pada ayahnya. Setelah itu, Usman pun langsung menghubungi kakak dan mengancam kalau dia akan membatalkan untuk kerjasamanya atas apa yang dilakukan si Raj. Setelah mendapatkan ancaman dari si Usman, kakak kemudian dengan segera menemui Raj di rumahnya Sunaina dan menyuruhnya untuk meninggalkan Sunaina. Namun dikarenakan si Raj ini sudah benar-benar jatuh hati pada Sunaina, Raj pun melawan ayahnya dan mengatakan jika dirinya akan selalu bersama dengan Sunaina. Malam harinya saat Raj sedang berada di suatu bar, tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah telepon dari Sunaina yang memintanya untuk segera datang ke rumahnya. Namun setelah sampai di rumah Sunaina, Raj yang awalnya mengira bahwa Sunaina akan memberikannya sebuah kejutan, ia pun malah dibuat bingung ketika Sunaina tiba-tiba saja membahas tentang kesalahan dirinya di masa lalu. Kemudian Raj pun meminta maaf dan menyuruh Sunaina untuk melupakan semua kesalahannya di masa lalu. Namun yang terjadi, Sunaina malah mengatakan jika ia tidak akan pernah memaafkan orang yang telah menyebabkan ibunya melakukan bunuh diri, yaitu Raj beserta dengan keluarganya. Saat itu juga tiba-tiba saja Daniel muncul di hadapan mereka. Dan karena hal itulah yang akhirnya Raj menyadari jika semua ini merupakan bagian dari rencana Sunaina yang ingin membalaskan dendam kepadanya. Sampai akhirnya Raj pun dengan penuh amarah tampak berusaha untuk membunuh Sunaina. Namun untungnya Raj keburu diseret oleh beberapa satpam yang ada di sana. Beberapa hari kemudian terlihat Sunaina yang hendak pergi ke kantor. Dan tanpa sengaja dia pun melihat Raj yang kini sudah menjadi gila karena dia sangat mencintai Sunaina. Melihat hal itu, Sunaina pun berniat untuk menolongnya. Namun karena teringat tentang apa yang dulu pernah Raj lakukan padanya, Sunaina pun akhirnya mengurungkan niatnya dan segera pergi dari sana. Setelah itu kemudian film pun tamat. Oke, wah itu dia untuk alur cerita dari Bayman Love kali ini. Ini sungguh banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita film kali ini. Salah satunya jangan pernah mempermainkan hati seseorang. Dan udah gitu aja.